Jadi step by step gitu, sedikit demi sedikit. Larangan-larangan dari dalam Al-Quran, pertama, boleh atau tidak? Boleh aja, memang bukan sesuatu yang haram. Kemudian dirubah, nggak boleh kalau mau deket waktunya sholat, nggak boleh minum minuman keras. Karena apa? Ada orang yang baca, di antara sahabat yang baca, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, ya, wahai orang-orang kafir, saya akan menyembah apa yang kalian sembah gitu. Ya, kita yang sadar waras saja kadang-kadang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum. Ini yang keberapa ini? Ya, kita yang waras saja kadang-kadang begitu ya. Tapi sering saya katakan kepada sahabat-sahabat saya bahwa Al-Quran tidak boleh diambil secara mentah-mentah, karena terkadang mudorotnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada orang mengatakan bahwa ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada Al-Quran, langsung menggunakan Al-Quran tanpa ilmunya, hasilnya maka dia akan mendapatkan bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kembali ke Al-Quran adalah kembali kepada pemahaman ulama yang benar, kepada pemahaman mereka di dalam Al-Quran, bukan pemahaman kita. Kita ini kadang-kadang nggak tahu apa-apa, bahasa Arabnya nol, selain bahasa Arab nolnya, kita juga tidak mengetahui ilmu-ilmu Al-Qurannya. Sehingga apa? Kita menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan dari translate antara bahasa satu ke bahasa lain, dengan pemahaman kita yang justru malah bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Faham atau tidak? Maka kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada manhaj para ulama di dalam memahami Al-Quran. Orang kalau berperang tidak memiliki alat perang, masuk ke medan pertempuran, yang ada dia mati begitu saja. Tapi kalau orang yang betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa berperang, dia punya senjata, dia punya pemahaman di dalam taktik perperangan, maka yang dia akan hasilkan adalah kemenangan. Betul atau tidak? Makanya saya ingin katakan, bahkan Rasulullah katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Kata Nabi, orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya kemudian benar, maka dia adalah orang yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali kepada Al-Quran adalah kembalinya kita kepada manhaj dan pemahaman ulama di dalam memahami Al-Quran. Saya tidak katakan bahwa jangan ikutin Al-Quran, enggak. Takutnya kita salah Al-Quran, akhirnya masuk surganya salah masuk surga, surga-surgaan. Paham atau tidak? Ya, paham atau tidak teman-teman semuanya? Ya, karena terkadang kita ini, ya, ini yang perlu diluruskan ya, karena banyak sekali teman-teman saya yang bilang, ayo kembali ke Al-Quran, kembali Al-Quran. Oke, kembali Al-Quran, iya. Memangnya kita ngikutin apa? Ngikutin Taurat, ngikutin Injil? Enggak. Yang kita ikuti Al-Quran, tapi dengan pemahaman ulama yang betul-betul memahami kemauan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu bahasa yang hebat. Firman Allah, bayangkan. Kita ini kalau bahasa manusia beda beberapa tahun saja sudah berbeda lagi. Contohnya mouse. Orang-orang terdahulu arti mouse hanya satu, tikus. Tapi orang sekarang mouse buat komputer itu mouse. Padahal bukan tikus, tapi sudah berubah menjadi satu bahasa yang berbeda karena berbeda masa, berbeda waktu. Paham atau tidak? Di dalam bahasa Arab, mirwahah. Contoh ada kalimat bahasa Arab, jalasa aliyun tahtal mirwahati. Ali duduk di bawah kipas angin. Mirwahah itu kipas angin artinya. Orang yang hidup sekarang, kalau ada kata-kata seperti itu, maka mereka akan membayangkan ada seorang yang bernama Ali duduk di bawah kipas angin. Tapi kalau kalimat yang serupa diberikan kepada orang yang hidup 500 tahun yang lalu, di mana di saat itu tidak ada kipas angin, mereka akan membayangkan tasawur mereka, ada yang naik ke atas loteng kemudian ngipas-ngipasin. Kalimat yang serupa tapi berbeda waktu, berbeda masa, sudah berbeda. Ini mau menetapkan sesuatu dengan bahasa dia, padahal ini adalah firman-Nya Allah.
Kita ini berbeda tempat juga berbeda bahasa. Orang Indonesia sama orang Arab ada di hadapan saya. Saya bilang hati-hati. Apa yang dipahami oleh orang Indonesia? Hati-hati. Tapi orang Arab hati-hati artinya apa? Berikan kepadaku, berikan kepadaku. Padahal kalimat yang serupa bisa difahami oleh orang yang berbeda-beda dengan artian yang berbeda. Ini contoh kecil yang seketika begitu datang kepada saya. Artinya kita ini, ya Allah, susah sekali ya kalau mau berpegang teguh langsung kepada Al-Quran. Bahaya. Makanya kita ikut para ulama. Mereka memahami Al-Quran dari para sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul Allah jadikan wasilah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat kepada para tabi'in, seterusnya sampai kepada kita sekarang. Jadi kita ini sebenarnya enak, udah dimasakin tinggal makan. Jangan masak baru lagi. Belum tentu sesuai masakannya, bisa jadi gosong masakannya. Udah gosong belagu lagi. Ya. Udah gosong belagu. Makanya kita ikuti saja. Mungkin mudah-mudahan teman-teman semuanya paham yang saya inginkan, yang saya maksudkan, yang saya tekankan. Ayo deh. Sadar diri kita ini siapa begitu. Kosong banget ilmu kita. Mau menentang para ulama dengan keilmuannya satu saja nih. Ingin mau ngomong. Masalah ittisalus sanad. Bersambungnya sanad orang terdahulu dengan kita. Kita dapat pemahaman ini dari siapa? Dari fulan sampai 30 sampai 40 baru sampai Rasulullah SAW. Sementara para tabi'in, contoh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Maliki beliau mengatakan haddatsani Ibnu Syihab Az-Zuhri, qala haddatsani Urwah ibn Zubair, qala haddatsatni Aisyah, qala haddatsani Rasulullah. Imam Malik mengatakan haddatsani Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah. Enak. Dia katakan saya ini dapatnya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Ini enak. Kita dapatnya dari mana? Panjang muter, terus kita mau menyamakan. Oh, saya nggak mau ikut-ikut Maliki. Emang lu kira Maliki ikut siapa? Ikut Rasulullah juga. Syafi'i ikut siapa? Ikut Maliki ikut kepada Nafi' kepada Ibnu Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa gampangannya aja nih, kita nih kalau mau ikut diri kita sendiri. Saya ngomong sesuatu, misalnya habis Isya kita duduk bareng yuk, bilangin ke yang lain. Saya nyampein ke satu orang bilang ke yang lain, kata Habib Ali habis Isya kita ngumpul bareng yuk. Dia nyampein ke orang lain lagi, kata Habib Ali habis Isya kita ngumpul bareng yuk sama anak-anak masjid. Tuh, nambah lagi anak-anak masjid. Itu baru 3 tuh. Ini belum 30-40. Bayangkan, sudah ada yang dikurangi, sudah ada yang ditambah-tambahi pasti. Ini rasio aja, kita main saya nggak bahas dalil sana dalil sini. Kita ini hidup di zaman kapan, di waktu kapan? Kalau kita tidak ikut ambil kepada pemahaman ulama, maka kita mau ngambil dari siapa? Ada yang bilang saya nggak mau ikut-ikut madhab ini. Oh, terus? Wah, saya mau sendiri ya. Berarti kamu bermadhab juga. Nggak bisa manusia tanpa madhab. Terus madhab saya madhab apa? Madhab dosen kamu. Kalau tidak, madhab guru kamu yang mengajarkan bahwa kamu tidak bermadhab. Artinya kamu ingin mengambil cara guru kamu di dalam beribadah, berarti bermadhab juga. Kalau saya aman madhabnya orang-orang terdahulu, para salafun salih, sementara kamu bermadhab dengan madhab guru kamu. Faham atau tidak? Jadi nggak mungkin di dunia ini orang yang tidak bermadhab. Orang yang mengikuti Al-Quran pasti dia bermadhab. Ya, karena apa yang dia fahami berasal dari orang-orang sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi poinnya bagi saya, kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada pemahaman ulama di dalam memahami Al-Quran. Satu diantaranya, ulama betul-betul memahami al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Karena bahasa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bahasa Arab.
bahasa Arab itu ada 13 ilmu. Ada berapa? 13. 13 ilmu. 13 ilmu. Ini ilmu ya. 13 ilmu, satu di antaranya nahwu, sharaf, al-balaghah, al-bayan, al-ma'ani, al-badi', al-arud, al-qawafi, al-imla, al-kitabah. Ini nama-nama ilmunya gitu. Kita satu aja nahwu enggak tamat-tamat. Jangan nahwu gitu, kita jurumiyah yang kecil aja kadang-kadang masih lupa kita. Ini yang kecil satu kitab. Ini belum menguasai satu kitab dari satu ilmu, dari 13 ilmu, dari hanya beberapa persen ilmu yang diharuskan untuk memahaminya, untuk bisa memahami Al-Quran. Modal kita cuma translate Google. Itu doang syekh kita. Syekh Google. Syekh Google. Itu saja syekhnya kita. Maka ya, kita perlu sekali untuk memahami ya. Dalam bahasa Arab Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berikan i'jaz. Susah orang mau melawan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Ada beberapa kalimat bahkan orang Arab sendiri berbeda artinya. Seperti quru di dalam perempuan-perempuan yang haid. Ada yang mengatakan quru artinya apa? Jam'u qar artinya apa? Haid. Ada yang mengartikan nifas. Ada yang mengartikan tahir, suci. Satu bahasa berbeda-beda. Saya mungkin pernah beritahu kepada teman-teman, orang yang memahami ilmu nahwu pun ketika dia belum memahami ilmu taqdim, ilmu ta'khir. Dalam Al-Quran ada namanya ilmu taqdim, ilmu ta'khir. Ada an-nas, ada ta'wil, ada nasikh dan mansukh. Contoh nasikh mansukh, Allah bercerita tentang minuman keras. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'ul linnas. Ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa hukumnya khamr? Khamr sih biasa-biasa aja. Dalam Al-Quran begitu. Manfaatnya ada, bahayanya juga ada. Artinya apa? Nggak ada larangan. Maka kalau ya, kecuali terakhir-terakhir. Artinya memang dahulu jadi step by step gitu. Sedikit demi sedikit. Larangan-larangan dari dalam Al-Quran, pertama, boleh atau tidak? Boleh aja. Memang bukan sesuatu yang haram. Kemudian dirubah. Nggak boleh kalau mau dekat waktunya sholat, nggak boleh minum minuman keras. Karena apa? Ada orang yang baca di antara sahabat yang baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ya, wahai orang-orang kafir, saya akan menyembah apa yang kalian sembah gitu. Ya. Kita yang sadar waras saja kadang-kadang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum. Ini yang keberapa ini? Ya, kita yang waras saja kadang-kadang begitu ya. Jadi ada larangan untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Kemudian ada lagi ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh. Khamr itu adalah amaliyah kelakuan syaitan. Fajtanibuh di sini baru ada nahi. Perintah untuk larangan untuk meminum minuman keras. Berarti sedikit demi sedikit. Pertama, yang mau boleh, tapi bagusnya jangan karena bahayanya banyak. Kemudian nggak boleh dibatasin waktu, beberapa jam sebelum sholat nggak boleh minum minuman keras karena takut merusak ya, merusak sholat seseorang. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ada salah seorang pemimpin di Kufah, di Baghdad. Jadi pemimpin dia, mabuk-mabukan terus kalau malam. Sholat subuh dia 4 rakaat. Di belakangnya ada sahabat Abu Hurairah dan yang lain-lain. Dia bilang, hei, kamu ini sholat sudah 4 rakaat. Dia ketawa terus bilang, hal azidukum, masih kurang 4 rakaat, mau saya tambah lagi, dia bilang. Jadi kalau orang mabuk nggak bakalan nyadar, apalagi buat ibadah kepada Allah. Kemudian kalau kita ikut kepada Al-Quran, maka mungkin tanpa pemahaman ilmu nasikh dan mansukh, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya khamar boleh-boleh saja di beberapa ayat begitu. Nah, ini rusaknya sebagian di antara kita langsung mau masak sendiri, jadinya bahaya. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, bagi orang yang paham satu ilmu tapi tidak memahami ilmu yang lain dalam Al-Quran. Contoh,
Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Di dalam bahasa Arab itu biasanya kalau disebutkan lebih dahulu fi'ilnya, kata kerjanya, artinya memang kata kerja itu yang lebih dahulu dilakukan. Contohnya akulu wa ashrabu. Saya makan dan minum. Makan dulu atau minum dulu? Makan dan minum. Ajlisu wa aqumu. Saya duduk, kemudian saya berdiri. Wa itu artinya setelahnya, yufidu tartib. Di dalam surat Ali Imran Allah menceritakan, ya Isa, Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Sesuai dengan grammar di dalam bahasa Arab itu mati dulu atau mengangkat dulu? Mati. Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Mati. Berarti sesuai dengan bahasa Arab, Nabi Isa mati atau diangkat sama Allah? Mati baru Mati. angkat. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita akan bisa jadi keluar dari agama Islam. Ini pemahaman yang berbahaya. Berarti kita meyakini bahwa Nabi Isa disalib, baru diangkat. Padahal dalam ayat lain Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh. Makanya satu ilmu tidak cukup untuk menjadikan seorang bisa istintaj, dia istimbat, menghasilkan satu hukum, nggak bisa. Ini yang banyak kesalahan kita itu seperti itu. Wa aqimis salata li dzikri, lakukanlah salat. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Salat itu supaya ingat sama Allah. Mulai ada pemahaman, ya nggak salat nggak apa-apa, yang penting ingat sama Allah. Ini kan manhajnya Al-Quran. Al-Quran mana? Al-Quran dari mana? Al-Quran itu bukan dari Al-Quran, tapi pemahaman kamu yang menyimpang dari Al-Quran. Paham atau tidak? Ya, jadi bahaya sekali seseorang ketika mengaku bahwa dirinya kembali kepada Al-Quran, kemudian segala hukum diambil langsung dari Al-Quran secara mentah-mentah, maka itu bukan cara mereka kembali kepada Al-Quran. Cara yang benar mengikuti atau kembali kepada Al-Quran yaitu dengan memahami manhaj para ulama yang betul-betul berilmu, yang betul-betul memahami kehendak Al-Quran, kemudian mengikuti apa yang mereka fatwakan. Ada seorang nenek-nenek, dia punya satu kasus masalah, kemudian dipanggil sama seorang qadhi, kemudian dikatakan, kamu ini mau saya bahas urusan kamu ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan pendapat saya, ya, artinya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Mau sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Dia kata, saya mau ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Wah. Yang lain bilang, wah dia nggak mau ikut kepada Quran, nggak mau ikut kepada Sunnah. Ditanya, wahai nenek, kenapa kamu tidak ikut Al-Quran Sunnah? Kenapa kamu ikut pendapat Syafi'i? Dikatakan sama nenek ini, saya lebih yakin pendapatnya Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibanding pendapat kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa dia katakan? Saya lebih yakin pendapat Imam Syafi'i ataupun pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibanding pemahaman kamu, wahai Syekh, kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i memahami ilmu-ilmu di dalam pemahaman Al-Quran, sehingga tidak salah ketika kita mengikuti salah satu daripada imam-imam madhab, dan itu adalah cara yang benar kita di dalam memahami Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran. Kita belajar dahulu ada fiqh muqaran bainal madzahib, ya, fikih perbandingan antara mazhab-mazhab. Ini kalau kita lihat pemahaman mereka kepada Al-Quran itu begitu hebat, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Mereka pertama nas Al-Quran, kemudian maksud dari Al-Quran, kemudian mereka berikan dalil syawahid dari bahasa Arab di setiap daerah. Kemudian setelah itu, kemudian dari situ ada timbullah hukum. Kemudian setelah itu perbedaan pendapatnya bagaimana ini. Kemudian setelah itu baru hasil. Susah begitu, bukan main bilang-bilang aja, oh ini boleh, oh ini kayaknya nggak boleh, ini ilmu kita ini kayaknya semua, ini kayaknya boleh, ini kayaknya nggak boleh, ini kayaknya masuk surga juga kayaknya masuk surga. Paham? Insyaallah. Oke. Apa lagi? Tadi Habib izin bertanya. Jadi
tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasannya memang penting sekali untuk kita bisa memahami dari isi Al-Quran, Habib, seperti itu. Mungkin boleh disampaikan kepada kita semua hadir pada hari ini, bagaimana cara Al-Quran itu bisa menjawab dan memberikan solusi atas apa-apa saja mungkin masalah yang ada sama diri kita atau di kehidupan kita, Habib, seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan segala sesuatu kecuali semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu betul ada. Cuman pemahaman kitanya aja kadang-kadang gak nyampe begitu. Al-Quran mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sesungguhnya kami mampu untuk menyamakan, kalau dalam bahasa kita, menyamakan sidik jari setiap manusia. 1400 sekian tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa sidik jari manusia itu sudah berbeda-beda. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Sementara pengetahuan ini baru sekitar berapa ratus tahun yang ke belakang baru ada penemuan bahwa setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda. Artinya Al-Quran sebenarnya di dalamnya terdapat segala ilmu. Tidak Allah tinggalkan segala sesuatu kecuali dalam Al-Quran ada. Hanya saja terkadang kita ini tidak mampu untuk memahami bahasanya. Karena sesungguhnya bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa yang kita mau. Kalau bahasa setiap daerah saja berbeda, bagaimana bahasa Allah menginginkan menjadi manusia menjadi mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan Islam, mendapatkan iman. Artinya ini betul-betul kitab yang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dari semua kitab. Maka caranya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran yang memerintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad SAW itu adalah wasilah buat kita yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi. Emang kita ini nggak nyembah Nabi Muhammad? Siapa yang bilang kita nyembah Nabi Muhammad? Nggak ada. Tapi kalau nggak ada Nabi Muhammad, maka kita nggak kenal sama Allah. Kata ulama, bika la nasilu wala budda minka. Kami nggak mau sampai kepadamu. Artinya kami ini engkau bukan tujuan, tapi kalau nggak ada engkau, maka kami nggak bakal sampai kepada Allah. Orang mengaku langsung saja mau ikut kepada Al-Quran, nggak mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti dia nggak ikut Al-Quran. Al-Quran yang nyuruh ikut Nabi Muhammad. Gampang kan jawabannya? Ya. Ada orang bilang, saya nggak maulah ikut sunnah Nabi, saya mau ikut aja selagi ada wahyu dari Allah. Untuk apa saya ikut kepada perkataan manusia? Al-Quran yang mengatakan bahwa ikuti apa yang datang dari Muhammad. Wasallimu taslima. Kamu serahkan diri kamu, ya, kalau Muhammad SAW berkehendak, serahkan diri kamu dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang bilang, saya nggak mau ngikut Nabi Muhammad selagi ada wahyu langsung dari Allah. Wahyu? Ada wahyu sih? Nggak ada. Ada di belakang tuh. Selagi ada wahyu dari Allah, buat apa kita ikut? Saya bilang begini, kalau ada orang ngomong begitu, ya, pertama tadi jawabannya seperti tadi. Berarti kamu tidak ikut Al-Quran. Oh, saya ikut Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kamu untuk ikut kepada Nabi, tapi kamu tidak mau ikut kepada Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti kamu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak melakukan amal-amal. Saya melakukan. Bagaimana kamu sholat? Saya sholat duhur. Emang ada di dalam Al-Quran sholat duhur? Saya sholat asar. Emang ada di dalam Al-Quran sholat asar? Sholat maghrib. Emang ada di dalam Al-Quran sholat maghrib? Beritahu kepada saya kalau ada sholat maghrib di dalam Al-Quran. Sholat isya, sholat subuh. Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi secara jumlah, ya, secara global. Kemudian Allah langsung ajarkan kepada Nabi dengan wasithah malaikat Jibril. Kemudian dengan keberadaan Nabi baru ada semuanya itu. Jadi nggak ada dalam Al-Quran sholat 5 waktu, kemudian ini dan itu secara tafsil, tidak ada. Semuanya itu berasal dari dalil kita kedua, yaitu as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kembalinya kita kepada Al-Quran ketika kita berpegang teguh dengan pemahaman ulama dalam Al-Quran, dan ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian ada dalil yang disepakati juga oleh para ulama, namanya ijma', dan kemudian yang terakhir adalah qiyas. Keempat hal ini ketika kita kembali kepadanya, maka urusan dunia kita, akhirat kita akan sempurna. Kalau ada kesulitan, Nabi Muhammad mencontohkan dalam segala sesuatu. Saya itu hidup saya capek, capean mana lu sama Rasulullah?
Saya itu udah sumpekan mana dengan beban yang begitu banyak yang Rasulullah SAW. Saya itu miskinan mana sama Nabi Muhammad SAW. Saya terlalu banyak harta ini, gimana ngebagiinnya? Wah, itu bukan sumpek gitu ya. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW memiliki harta yang banyak, Nabi Muhammad membuktikan bahwa sungguhnya dakwah itu nggak mesti dengan ngomong seperti ini, saya enggak. Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bertanya tentang Islam, diajak ke satu tempat untuk melihat kambing yang begitu banyak. Ditanya sama Rasulullah, kamu lihat jumlah kambing? Ya, banyak sekali wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Hiyalak, semuanya ambil untuk kamu. Masyaallah. Kemudian dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masyaallah. Dakwahnya Nabi Muhammad enggak melulu-melulu dengan bicara atau ajakan, tapi dengan bagi-bagi uang juga. Sampai-sampai ini orang balik ke kampungnya, dia mengatakan aslimu, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Muhammad kalau udah ngasih, udah enggak pikir-pikir, udah enggak takut miskin. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Masyaallah. Jadi kita kalau pengen cari jalan keluar dari setiap muskilah, setiap masalah, setiap musibah, semuanya ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tanya saya, musibah apa yang kamu hadapi? Pasti ada jalan keluarnya, ataupun kisah yang berhubungan dengan apa yang kita alami di zaman Rasulullah SAW. Jangan cari pengalaman baru, cari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui para sahabat, dan mereka sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang pernah mereka hadapi begitu. Kalau kita cari jalan keluar lagi, lama lagi. Itu pun kalau kita dapat. Ya. Jadi masalah-masalah kita bisa terjawabkan ketika kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW menjauh atau selesai dari masalah-masalah tersebut. Nah. Masya Allah, luar biasa Adil ya. Banyak banget tadi yang sudah disampaikan ya, Akhi Fadil. Tadi kita mulu Dil yang nanya Dil. Bener banget. Kita kasih kesempatan buat teman-teman Dil ya untuk bertanya dari Ikhwan satu, Akhwat satu pertanyaan. Dipersilakan dari Ikhwan dulu. Silakan angkat tangan, siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Ada. Ya, ada mic. Kasih Dil mic. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, Habib Ali Al-Kaf. Semoga pandangan beliau dan kedatangan beliau pada malam hari ini membawa keberkahan di majelis ilmu pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kemari atas dasar kurangnya ilmu Ustaz, dan saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai kasus yang ada pada nenek tadi yang Ustaz sampaikan, bahwasanya pemahaman Imam Syafi'i lebih lebih saya yakini ketimbang pemahaman Syekh yang berbicara kepada nenek tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita ketika kita mempunyai guru yang bermadhab kental sekali dengan Imam Syafi'i, kemudian kita juga punya guru lagi yang bermadhab yang tidak terlalu kental dengan Imam Syafi'i, dengan kasus ketika suami istri guru itu menjelaskan bahwasanya kalau berpegangan tangan itu kepada istri itu membatalkan wudu gitu, sedangkan mazhab yang lain itu tidak membatalkan. Kemudian gimana kita mensikapi ketika kita mempunyai guru yang berbeda pandangan, Ustaz? Yang kedua, apakah kita ketika menuruti satu guru, apakah kita istilahnya akankah kita kualat dengan guru yang satunya, Ustaz? Gitu saja. Mohon maaf apabila ada kesan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, saya ingin menyampaikan jangan banyak-banyak guru. Banyak guru pusing. Mau jaga hati yang mana? Ya.
Pusingnya kita sebagai murid ini mau jaga hati yang mana dulu ini ya. Memang kita boleh ya mempunyai beberapa guru di dalam bertabarruk mengambil keilmuan, tapi amaliyah kita tentu setiap orang beda-beda. Jadikan satu guru yang menjadi patokan kamu ketika kamu sudah yakin bahwa dia memiliki keilmuan, dia memiliki amal, dia memiliki sanad keilmuan, dia memiliki wara, dia memiliki khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dia selalu membuat hati saya tenang, nyaman. Karena kebaikan adalah matma'annat ilaihin nafs, sesuatu yang membuat hati saya tenang. Artinya jawaban-jawaban dari dia selalu sesuai dengan kehidupan saya. Jadikan orang ini adalah guru yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah, dengan catatan bahwa sesungguhnya orang-orang yang lain juga berhak untuk menjadi guru kamu, tapi guru bertabarruk kamu mengambil ilmu-ilmu dari orang tersebut. Tapi di dalam amaliyah ya kita boleh, tidak ada larangan. Bahkan para ulama dari semenjak dahulu punya banyak guru. Tapi terkadang kalau kita mau ngambil semua, hilang semua. Paham nggak? Ya, orang yang pengen semua, terkadang nggak dapetin semua. Dia ngejar yang ini, ngejar yang satunya, ngejar yang satunya, ngejar, nggak fokus begitu. Hasilnya apa? Semuanya nggak nganggap dia serius begitu. Tapi kalau dia sudah suka, jangan nyengir-nyengir ya, yang jomblo biasa aja. Ya. Kalau dia sudah suka, kemudian dia fokus kepada orang ini, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul mendapatkan target yang dia inginkan. Jadi ini cuman saran saja di dalam mengambil keilmuan, ambil dari siapapun. Tapi di dalam amaliyah cari seseorang yang memang kamu yakin keilmuannya, jangan sembarangan begitu. Ya, Syekhut Tahkim. Ya, yang ketika mengatakan kepada kita lakukan, kita lakukan. Mengatakan jangan dilakukan, jangan lakukan. Dan dia nggak mungkin ngomong lakukan kecuali dia sudah memiliki dalil yang banyak untuk memerintahkan kita melakukan. Ya, jadi ambil tabarruk kepada siapapun, tidak masalah. Tapi jadikan satu syekh tahkim yang betul-betul memberikan kepada kamu manfaat dunia dan akhirat. Senyumanmu boleh kamu berikan kepada siapapun, tapi hatimu berikan kepada satu. Ya. Biasa aja, biasa aja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat antara ulama, maka perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Tapi kadang-kadang orang-orang ini ngambil sesuatu nggak sepaket. Jadi dia mengambil membatalkan wudu sesuai dengan madhab Maliki, tapi wudunya ikutnya madhab Syafi'i. Ini namanya mempermainkan agama, talfiq di dalam memahami. Karena perbedaan para ulama itu hanya di dalam firman Allah dalam Al-Quran, lamastumun nisa. Al-lams, kata Imam Syafi'i, adalah dengan berpegangan. Sementara al-mulamasah menurut al-Imam Maliki adalah bersetubuh. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, selagi berpegangan kepada siapapun perempuan selain yang mahram, maka maka wudunya batal. Sementara Imam Maliki mengatakan nggak batal sama sekali kecuali bersetubuh. Maka dia katakan bahwa bukan hanya kepada istri, bahkan kepada orang lain sekalipun, perempuan manapun, ya, selagi tidak dengan syahwah, maka wudunya tidak batal. Nah, ini sering digunakan oleh sahabat-sahabat kita ketika pergi umroh karena susah. Lagi tawaf, kesenggol nggak sengaja, balik lagi wudu, nggak kelar-kelar tuh dia tuh, yakin. Ya. Tapi dia lupa, terkadang dia ngikut, ya, dia ngambil, dia ada paket ayam nasi harganya 10.000. Ada juga nasinya 3, ayamnya 7, harganya juga berbeda pastinya. Dia bayarnya 10.000 tapi pengen nasi yang ayamnya ada 7 tadi, ya, bisa-bisa diusir kita dari restoran gitu. Artinya ini kebodohan yang nyata gitu. Kalau kamu ingin mengambil paket yang ini, bayarnya dengan harga yang ini. Kamu juga harus berwudu dengan sesuai dengan madhab yang diinginkan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa wudu itu harus dikencangkan, ya, bukan sekedar, kalau Imam Syafi'i ghusl saja sudah yakfi, sudah cukup, tapi perlu gosok-gosok menurut madhab Imam Maliki, mashu sya'r.
Kalau basyarati sya'ar ras, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i sudah cukup sedikit saja. Tapi mazhab Imam Malik perlu semua rambut dikenakan. Ya, ikuti wudunya Imam Maliki gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, sekarang gimana Habib kalau ada perbedaan pendapat antara dua guru? Pinter-pinter kita deh. Kalau kita siap punya beberapa guru, harus pinter-pinter. Saya punya guru udah terlanjur banyak, Habib. Berapa gurunya? 3. Ya udah. Kalau lagi muji ustadz yang ini di status WhatsAppmu, hidden aja ustadz-ustadz yang lainnya. Harus pinter-pinter. Karena kita pengen nyari kesempurnaan di dalam kecintaan kepada seorang guru, susah kalau nggak begitu. Maka harus pintar-pintar. Kalau kita sudah siap untuk terjun kepada begitu banyak, ya udah, ya, maka tidak ada senjata lain kecuali dengan ya begitu, gitu, ya. Jadi kita bilang, oh begitu ya Ustadz ya, terima kasih Ustadz. Ini ilmu antum, anak ambil. Datang ke, oh begitu ya Ustadz ya. Ini namanya orang yang cari muka dalam kebaikan. At-tamalluk ma'al masyayikh laysat madmumah. Ya, mendekat kepada guru, manja begitu, atau cari muka, itu bukan sesuatu yang madmum, bukan sesuatu yang tercela. Kalau pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sayyidina Rasulullah SAW ketika peperangan Khaybar pada malam hari, Rasulullah katakan, besok saya akan berikan bendera ini kepada laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya semua sahabat kumpul pagi-pagi, pengen mereka yang dapetin. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, di dalam riwayat dikatakan Sayyidina Umar terlambat datangnya, maka beliau di posisi tengah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau angkat kepalanya biar kelihatan sama Rasulullah. Artinya ini cari muka atau bukan? Cari muka dalam kebaikan tidak masalah. Ya. Jadi itu. Faham insyaallah. Baik. Baik. Pertanyaan yang kedua mungkin dari Akhwat. teman-teman akhwat. Apakah ada yang ingin bertanya dari akhwat? Silakan angkat tangannya. Tim panitia akhwat. Persilakan. Ada? Tidak ada? Ada? Oh ya, mic-nya. Fadil. Mikrofon. Tadi ada. Ada udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib izin bertanya, mungkin lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Jikalau kita sholat, tetapi bacaan sholat kita tahu panduan dari mazhab Imam Syafi'i dari bacaan sholat, tetapi kita mengambil bacaan sholat dari yang lain. Misalkan ketika iktidal Sami Allahu liman hamidah, kita memakai bacaan yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah kita menjadi tidak sama sesuai dengan urutan Imam Syafi'i atau boleh? Makasih Bib. Oke, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam mazhab pun ada yang mereka jadikan ini sesuatu yang sangat penting. Ada yang sesuatu penting, ada sesuatu yang biasa saja. Artinya kalau yang sangat penting ini kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak akan sah untuk melakukan ibadah apapun. Ada sesuatu yang kalau kamu tidak lakukan sebenarnya tidak masalah, tapi bagi mereka menganjurkan hal-hal yang seperti ini. Ada lagi yang biasa-biasa aja gitu, yang mau-mau, yang nggak mau terserah begitu. Nah, jadi ada beberapa hal, contohnya seperti doa-doa, doa iftitah atau i'tidal atau kemudian doa-doa yang lainnya. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i perbanyak, semakin banyak masalah. Mau baca doa apa saja, tidak ada masalahnya sama sekali, kecuali sesuatu yang sangat penting. Contohnya seperti surat Al-Fatihah. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i tanpa surat Al-Fatihah maka sholat tidak akan sah. Karena pengambilannya dalil dari hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis yang sahih yang mengatakan bahwa solat seseorang tidak akan sah tanpa dengan menggunakan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu menurut madhab Imam Syafi'i dari Bismillah sampai waladhdallin. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Makanya orang yang enggak baca Bismillah di dalam solatnya tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi kan saya pengen keren-kerenan Bim, enggak pakai Bismillah kayak imam-imam di tempat lain. Gimana hukumnya? Nggak masalah.
tapi bismillahnya harus dibaca, tapi pelan-pelan aja baca bismillahnya. Karena setiap madhab pun mereka mensunnahkan membaca bismillah, ya, semua madhab. Terus kalau saya sholat di belakang orang nggak baca bismillah, boleh atau tidak? Nggak sah sholat kita. Kalau kita bermadhab Syafi'i, kalau kita meyakini imamnya tidak membaca bismillah, maka sholat kita tidak sah. Kecuali kalau ada kemungkinan si imam baca bismillah, maka sah, walaupun kita nggak dengar. Contohnya imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kemungkinan baca bismillah nggak? Ada. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb, bismillahnya dia pelan-pelan, bisa jadi. Atau dia nggak kedengeran baca bismillahnya, tapi ada kemungkinan baca bismillah, maka ikuti saja salat. Karena seorang imam, kata Rasulullah, al-imamu dhaminun wal ma'mumu mu'taman. Yang penanggung jawab adalah seorang imam. Makmum kita enak, ya, ditanggung sama si imam. Tapi kalau sudah tidak ada kemungkinan si imam baca bismillah, maka kita wajib niat mufaraqah. Karena kita meyakini dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat tanpa fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kalau fatihahnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Contoh tidak ada kemungkinan dia baca bismillah, contohnya si imam saking pelitnya dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak baca bismillah? Enggak. Tapi kalau Allahu Akbar, Alhamdulillah, ada kemungkinan baca bismillah dia. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, Alhamdulillah, berarti itu udah nggak mungkin ada bismillahnya, mustahil. Maka kita niat mufaraqah. Karena ada ini sesuatu yang sangat penting tadi di dalam madhab, maka tidak boleh dihindari. Tapi kalau sesuatu yang seperti biasa ba'da shalah, contohnya seperti yang tidak terlalu wajib, ya, seperti sunat al-ab'ad atau misalnya seperti qunut, dijadikan masalah yang betul-betul heboh antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Padahal di dalam mazhab yang lain pun, ya, sebagian di antara mereka mengiyakan qunut dan tidak. Bahkan Imam Syafi'i ketika datang ke Masjid Abu Hanifah, beliau salat subuh tidak pakai qunut. Ingin menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh fanatik di dalam bermadhab. Selagi itu sesuatu yang di tengah tadi saya katakan. Tapi kalau sesuatu yang paling penting, maka tidak boleh, ya, harus kita ikuti secara sempurna. Paham insyaallah? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustaz Riza, Syekh Harith, dan juga tadi alhamdulillah Masya Allah banyak sekali hikmah yang juga diberikan oleh guru kita Habib Ali Al-Kaf. Namun karena waktu yang terbatas, maka akan kita akhiri kajian ilmu kita pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, Padahal masih betah nih. Ya, Masya Allah. Habib, sebelum diakhiri dengan doa Habib, mohon nasihatnya Habib kepada kita semua dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang sudah sangat sebentar lagi, Habib. Nabi Muhammad SAW adalah panutan seperti yang saya katakan tadi, dan banyak sahabat-sahabat Nabi menceritakan Nabi Muhammad itu kalau bulan Ramadan baiknya luar biasa banget gitu. Jadi banyak ibadah-ibadah, sebagian orang kadang-kadang lupa nge-share ini, bahwa Nabi Muhammad SAW di antara amaliyah yang paling banyak disebutkan perawi adalah kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu biasanya bagi orang satu, tapi kalau bulan Ramadan bagiannya jadi 10. Ini yang perlu dicontoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita biasanya ngasih orang, bulan Ramadan lebih semangat lagi ngasih orang, karena pahalanya pasti besar. Apalagi ngasih takjil, iftar, dan lain sebagainya. Dan di masjid ini Masya Allah aktif terus setiap bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang bantu ke masjid, ikut nyumbang, saya kalau sendiri kayaknya ribet nih. Udah, saya punya cuma 10.000, bismillah, udah nggak apa-apa. Niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita saking nggak punya apa-apa, saya ingat waktu saya masih kuliah di Yaman, dengar hadis Rasulullah SAW, orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan telaga Kautsar dari Rasulullah SAW. Saya nggak punya apa-apa, teman saya nggak punya apa-apa. Akhirnya kita fik-fikan, ya, kita deal-dealan, minum saya buat kamu, minum kamu buat saya. Ya, saya ngasih kamu minum, kamu ngasih saya minum. Artinya mudah-mudahan kita dapat pahala. Jadi jangan berkecil hati, nggak punya uang terus nggak bisa bersedekah begitu. Enggak, banyak triknya sebenarnya. Makanya orang alim itu banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia tahu metode yang cepat untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengeluarkan sepeser pun modal, begitu ya. Sebenarnya nggak modal juga sebenarnya, ya, nggak modal tapi pahalanya banyak.
Seperti datang setan katanya dalam cerita pengen ganggu orang yang lagi sholat. Yang satu ragu masuk apa nggak masuk, ya. Akhirnya dia bilang, kenapa kok cemen banget, katanya nggak berani sama orang sholat. Biasanya kita gangguin biasa aja. Apa dia bilang? Saya bukan takut sama yang sholat, takut sama yang tidur di sampingnya. Ini orang sholat, orang bodoh, nggak digangguin juga udah salah, kata. Tapi kalau saya paksakan untuk mengganggu dia, kemudian yang orang alim bangun, kemudian membenarkan sholat orang yang salah, ini yang jadi masalah. Tuh, lihat. Ya, bahkan setan pun paham gitu. Orang yang terkadang bekerja 24 jam tidak mesti dia penghasilannya paling banyak. Kerja 24 jam. Tapi ada sebagian orang yang datang ke kantor cuma tanda tangan, masuk ke rekeningnya 1 M. Ada yang seperti itu gitu. Jadi nggak mesti orang itu banyak amaliyah baru bisa dapat pahala. Ini juga nih poin ya, saya ingin sampaikan ya. Jangan mengira bahwa sesungguhnya kamu bisa menggapai pahala yang banyak hanya dengan amal, enggak. Sahabat Nabi Muhammad SAW curhat sama Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari bilang, "Zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya, dapat pahalanya banyak, padahal sholatnya sama. Sholat maghribnya sholat maghrib kita juga, sholat isyanya sholat isya kita juga, puasanya sama. Kok pahalanya banyak? Pengen wakaf tinggal wakaf, pengen infak tinggal infak, pengen sedekah tinggal sedekah, bagi-bagi tinggal bagi-bagi, orang duitnya banyak. Kita kadang-kadang buat diri sendiri aja susah ya Rasulullah. Terus enak dong takdir orang jadi orang kaya, sementara kami orang miskin sedikit pahalanya. Kata Rasulullah SAW, "Inna likulli tasbihatin sadaqah." Setiap kamu bilang subhanallah, sadaqah. Kamu bilang alhamdulillah, sadaqah. Kamu bilang Allahu akbar, sadaqah. Kalian amar ma'ruf, sadaqah. Kalian nahi munkar, sadaqah. Dalam hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah SAW katakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Kalian masuk kamar sama istri kalian yang halal, kemudian bersetubuh dengan dia, itu adalah sedekah, pahalanya besar. Sahabat manusiawi, dia bilang, "Ya Rasulullah, kan ini lagi enak-enakan, kok dapat pahala?" Karena apa? Umumnya manusia berpikir, harus capek dulu, harus ibadah dulu, harus amal dulu baru dapat pahala. Sahabat manusiawi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, mereka melampiaskan syahwatnya, kemudian mereka mendapatkan pahala sedekah." Kata Rasulullah, bukankah ketika mereka melakukannya dalam keadaan haram mereka akan mendapatkan dosa? Betul. Begitupun sebaliknya, ketika mereka melakukannya dalam keadaan halal mereka akan mendapatkan pahala dan sedekah. Jadi ini poin juga. Ya, jadi jangan mengira bahwa sungguhnya pahala akan digapai dengan sesuatu yang susah-susah saja, enggak. Bisa jadi kita ini relax, enjoy, duduk bareng-bareng di masjid, ngeliatin, saling bermusyawarah, bermuzakarah, saling berbagi, asik-asik aja, nggak ada capek-capeknya. Tapi kelak di hari kiamat kita lihat pahalanya, wow besar banget ini pas habis isya kita duduk sama Habib Ali di masjid ini. Wah, pahala saya ini menjadikan saya masuk surga. Padahal saya biasa aja, duduk aja, dengerin. Ya, begitu. Kadang-kadang kita nggak pernah nyangka. Ya, maka jangan pernah mengucilkan ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Tadi sudah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan dari narasumber kita pada malam hari ini. Semoga keluarnya kita dari masjid ini tidak lain dosa kita semua dihapuskan, dan juga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bisa menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak. Habib Ali, mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Amin. Amin. Karena saya belum pulang lagi nih, masih musafir ya. Saya baru pulang dari Singapura, kemudian Malaysia, kemudian sekarang langsung ke Bintaro City ya. Ya, alhamdulillah dapat izin ya, permit katanya kalau di Singapura itu untuk mengajar bebas di Singapura. Alhamdulillah. Di saat dakwah di sana susah, alhamdulillah kita dapat izin dari kerajaan, dari pemerintahan di sana, dan kemudian dari Malaysia sekarang alhamdulillah sampai ke Bintaro. Saya bukan melihat diri sayanya, tapi insya Allah musafir, kata Nabi, doa musafir adalah doa yang diijabah. Amin. Ada juga mungkin sahabat-sahabat kita yang sakit, yang sedang mendengar doa ini, dan doanya orang sakit biasanya diijabah oleh Allah. Dan juga doa-doa orang-orang yang sudah tua atau anak-anak yang masih muda yang belum banyak dosanya ya, anak muda yang belum banyak dosanya. Wah, kayaknya saya nih kayaknya. Langsung semua kayaknya saya nih yang belum banyak.
Mudah-mudahan dengan keberkahan Amin, kita ya semua Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang terbaik. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Amin. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang terus menerus saling cinta mencintai karenamu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama di syurgamu ya Allah. Sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kemudahan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa bisa dekat denganmu ya Allah. Dekat dengan kekasihmu Rasulullah, mampu mencontoh apa yang dicontohkan oleh kekasihmu Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang manfaat di dalam kehidupan di dunia ini ya Allah. Khususnya manfaat untuk diri kami sendiri dahulu ya Allah. Kami takut keberadaan kami di dunia ini hanyalah sesuatu yang sementara ya Allah. Tidak ada sedikit pun manfaat dari apa yang kami dapatkan ya Allah dari kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami terus menerus belajar bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kalau pagi kami masih tertawa, sore kami sudah menangis mendapat kabar bahwa ada keluarga yang baru lahir, mendapat keluarga ada baru yang meninggal. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terus menerus seperti itu kehidupan kami ya Allah. Tapi setan pintar sekali ya Allah menggoda kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu untuk bermuhasabah diri ya Allah. Kehidupan kami hanya sementara, dan kami melihat apa yang kami punya, kalau Engkau berkehendak semua akan hilang begitu saja ya Allah. Ilmu yang kami punya, kalau Engkau ingin kami dijadikan gila, na'udzubillah min dzalik. Harta yang kami punya, kalau Engkau ingin Engkau akan hilangkan begitu saja ya Allah. Ibadah yang kami punya tidak sedikit pun memberikan manfaat dan juga tidak membahayakan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, oleh karena itu jadikanlah kami termasuk orang-orang yang terus menerus sadar akan kehidupan kami, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya di syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir kepada Al-Habib Ali Al-Kaf atas sudah meluangkan waktu untuk bersama kita semua, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu di kegiatan di remisi selanjutnya, pastinya di Kampung Ramadan MRBJ. Insyaallah akan dimulai di hari Rabu. Kita akan ada pawai obor dalam menyambut bulan suci Ramadan dan juga panjang sampai akhir Ramadan. Ikuti terus kegiatannya di Instagram Remisi Official dan juga MRBJ Tangsel. Saya Tegar Rahmat Sustianto Diri sebagai moderator. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan. Fadil? Terima kasih Mas Tegar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kepoin Instagram Remisha dan juga follow Instagram Remisha. Pokoknya wajib dan ikut serta dalam kegiatan Kampung Ramadan di